Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NPM 2040302025, lokal A1, Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai sinyal AC dan DC. Baik, di sini kita langsung saja pada materinya. Materi yang pertama itu mengenai pengertian sinyal listrik, dan sinyal analog. Baik, sebelumnya itu kita akan sinyal itu terbagi atas dua, sinyal listrik dan sinyal analog. Dan yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu sinyal. Sinyal adalah besaran fisik yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas lainnya. Dan apa itu yang dimaksud dengan sinyal listrik? Sinyal listrik itu adalah tegangan atau arus yang membawa informasi. Dan apa itu sinyal analog? Sinyal analog itu sinyal atau isyarat analog, data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang duo parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog. Biasanya isyarat analog dinyatakan dengan gelombang sinus. Nah, mengingat analog sinus yang merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Maksudnya itu analog sinus itu dia tuh merupakan atau mencakup semua bentuk isyarat pada analog. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini kita akan lanjut pada pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama itu dasar listrik. Sebelumnya itu kita akan membahas tentang contoh dasar sinyal listrik. Apa saja sih contoh dasar sinyal listrik itu? Ya, yang pertama itu gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik, atau sinyal listrik atau sinyal elektrik. Yang kedua yaitu sinyal audio. Nah, sinyal audio itu seperti sinyal wicara atau musik yang sering kita dengarkan. Dan yang ketiga itu sinyal bioelektrik, elektrokardiogram, atau elektron chip halogram. Dan yang keempat yaitu gaya-gaya
pada torsi dalam suatu mekanik. Dan yang terakhir itu atau yang kelima, aliran pada fluida atau gas pada suatu proses kimia. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas sinyal. Maksudnya itu sinyal 2 itu sinyal analog maupun digital. Dan seperti yang saya sudah jelaskan di slide pertama, yaitu sinyal itu terbagi atas 2, sinyal analog sama sinyal digital. Sinyal analog berupa gelombang yang kontinu yang mengalami perubahan yang sangat halus setiap adanya perubahan waktu. Misalnya, suatu gelombang bergerak dari nilai A menuju nilai B, maka akan mengalami sejumlah perubahan nilai-nilai mulai dari nilai A berubah sedikit demi sedikit hingga mencapai nilai B. Nah, lanjut. Berbeda dengan sinyal digital. Kalau sinyal digital itu sinyal kontinu dan hanya mempunyai 2 nilai tertentu. Nah, apa sih nilai 2 tertentunya itu? Nilai 2 tertentu yang biasa dikatakan secara sederhana dengan nilai 1 dan 0. Dan perubahan dari satu nilai ke nilai satunya secara mendadak seperti lampu yang disloid, nyala dan padam. Lanjut, next pada slide berikutnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu gelombang sinyal analog. Gelombang sinyal analog itu memiliki 3 variabel dasar. Apa saja sih? Nah, yang sinyal analog itu memiliki 3 variabel dasar, yaitu antara lain yang pertama amplitudo, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga fase. Amplitudo itu apa sih? Amplitudo itu ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Dan frekuensi itu adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam suatu detik. Sedangkan fasa itu adalah besaran sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Next, pada slide berikutnya. Nah, pembahasan kali ini berikutnya mengenai tentang sinyal diskrit. Sinyal diskrit itu sinyal digital yang merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau atau noise, tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangka pengiriman data relatif. Dekat sinyal digital juga biasanya disebut sinyal diskrit. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas sinyal listrik AC. Apa sih kesingkatan sinyal AC? Ya, di sini saya akan
memberitahukan kepanjangan dari sinyal AC yaitu alternating current. Nah, penjelasan tentang sinyal listrik AC yaitu sinyal AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang atau periode waktu tertentu. Sinyal AC merupakan bentuk gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronika. Alasannya apa sih? Kok sampai bisa sinyal AC itu penting dalam bidang elektronika? Nah, saya akan memberitahukan alasan utamanya yaitu penggunaan tegangan AC adalah karena kemudahan untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dan tegangan arus yang rendah. Kemudian tegangannya dapat diturunkan dengan menggunakan transformator. Nah, itu alasannya kenapa sinyal AC itu sangat penting dalam bidang elektronika. Baik, kita lanjut. Kita lanjut pada sifat sinyal AC. Sifat sinyal AC itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, tegangan AC berubah-ubah potensialnya secara berkelanjutan dari positif ke negatif. Arusnya juga berubah dari arah yang satu ke arah yang lainnya secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, satu set perubahan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. Dan yang keempat, banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik disebut sebagai frekuensi yang diukur dalam satuan hertz. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu sinyal tegangan sinus yang ideal biasa direpresentasikan. Kita lanjut. Next. Lanjut pada sifat sinyal AC 2. Di sini juga sifat sinyalnya terbagi atas beberapa bagian, yaitu amplitudo peak voltage adalah nilai tegangan maksimal yang dicapai sinyal. Peak voltage adalah tegangan puncak positif amplitudo, dan time period adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu siklus gelombang. Nah, di sini pada slide berikutnya yaitu terdapat gambar gelombang sinyal AC. Bisa dilihat pada gambar. Nah, baik, kita lanjut saja pada slide berikut. Nah, di sini kita akan membahas lagi tentang nilai tegangan pada sinyal AC atau V sesaat. Nilai sesaat suatu tegangan atau arus adalah, nah ini yang dimaksud nilai V sesaat itu, yaitu dia tuh sebagai nilai tegangan atau arus pada sembarangan waktu peninjauan. Nilai sesaat, tegangan, dan arus disimbolkan dengan huruf kecil, yaitu V dan I. Nilai rata-rata tegangan AC sama dengan 0,637 Vmax adalah bukan nilai yang
seperti untuk mensuplai DC. Hal ini karena tidak seperti pasokan DC yang konstan dan nilai tetap gelombang AC terus berubah dari waktu ke waktu dan tidak memiliki nilai tetap. Dengan demikian, nilai ekuivalen untuk sistem arus bolak-balik menyediakan jumlah listrik yang sama. Nilai efektif gelombang sinus menghasilkan efek pemanasan I pangkat 2R yang sama dalam beban seperti yang kita terapkan untuk melihat apakah beban yang sama juga diberikan oleh pasukan DC konstan. Nilai efektif dari gelombang sinus lebih dikenal sebagai Rodman squared atau nilai RMS. Lanjut. Nah, kita lanjut pada transformator. Transformator itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transformator. Transformator itu tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN langsung. Pada umumnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan kilovolt dan kemudian diturunkan menjadi 720 volt. Seperti yang kita gunakan sekarang dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan transformator. Nah, jadi transformator itu alat ya. Lanjut pada sinyal DC. Sinyal listrik DC adalah sinyal yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita meninjau arus tersebut, pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Lanjut, next. Slide terakhir. Sifat sinyal DC. Sifat sinyal DC antara lain yaitu yang pertama, tegangan DC nilainya tetap selalu positif, selalu negatif. Namun, nilainya mungkin bisa berkurang atau bertambah. Kedua, arusnya juga searah dengan nilai laju yang bisa berkurang atau bertambah. Dan yang ketiga, sumber tegangannya atau arus DC bisa digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronika. Dan yang keempat, sumber DC yang nilainya konstan atau stabil atau steady paling cocok untuk rangkaian elektronika. Yang kelima, sumber steady DC biasa diperoleh dari baterai dan power supply yang terregulasi. Yang keenam, sedangkan Smith DC yang mengandung rig atau replay biasa dihasilkan oleh sebuah power supply yang tidak terregulasi. Yang ketujuh, tegangan dan arus dari sumber Smith DC mengandung rig atau replay masih bisa digunakan untuk mensuplai rangkaian elektronik, asalkan nilai rignya tidak terlalu besar. Dan yang terakhir atau yang kedelapan itu varying DC tidak cocok untuk rangkaian elektronika. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang menyenangkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bob, udah. Ini gimana? Udah di-save? End meeting. End meeting kan? End meeting kan? Biasanya dikasih dari Pak. Udah. Ada tuh stop record. Aku katanya Bobby tadi langsung end aja. End aja. Oke?